Kata Aziz Yanuar, pengacaranya si Bahar, Habib Bahar berjiwa besar langsung perintahkan pendukungnya untuk tidak lakukan perang. Soal si Bahar ini beritanya emang kampret banget ya. Mendadak pengacaranya menyampaikan statement yang bikin merinding sekaligus bikin ngakak. Jadi menurut Aziz Yanuar yang beredar di media massa bahwa Bahar Smith ini memerintahkan para pendukungnya untuk tidak perang. Pertanyaannya, siapa yang mau perang dan melawan siapa? Oh no, ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Ya, apa kabar kadal gurun pendukung Bahar Smith yang lagi latihan perang-perangan? Saya Mas Joprey, juru bicara oposisi 69. Kita kupas tipis-tipis informasi soal Bahar Smith, sang komando perang-perangan. Ya, Habib Bahar desak para pendukungnya hentikan peperangan. Informasi dari pengacaranya. Yang lantas disambut hiruk pikuk di sosial media. Ini pernyataan kesannya bercanda. Padahal ini pernyataan yang sangat vital karena menyangkut keamanan negara. Bahar dan Rizik adalah dua orang yang gayanya sama. Aktivitasnya tidak jelas kecuali ceramah provokasi berbalut agama. Dua-duanya kini meringkuk di penjara. Nggak cuma sekali, tapi hat-trick alias untuk yang ketiga kalinya. Mereka berdua dijerat dengan pasal-pasal yang nyaris sama. Rata-rata karena tindak kekerasan yang mereka lakukan atau mereka perintahkan. Dan juga soal bacotan yang seolah seperti auman singa, tapi berisi kebohongan atau berita tanpa bukti nyata. Karena lo kena batunya ya. Bokis aja kalian ini. Tapi karena merasa punya anak buah dan pengikut yang cinta buta, mereka berdua juga seolah melakukan hal yang sama. Berlindung di balik ketokohannya yang semu, lalu pengacaranya membuat pernyataan-pernyataan halu untuk membuat tekanan ke aparat atau siapapun yang mereka anggap perlu. Nah, soal Bahar memerintahkan anak buahnya untuk tidak perang, ini berita baru. Yang ngomong pengacaranya Bahar, yang juga pengacaranya Munarman, yang juga pengacaranya Rizik. Loh, ini 3 orang pengacaranya dia semua. Apakah ini paket hemat? Kali ini tekanan halu itu adalah bahwa Bahar Smith mengkomando pendukungnya untuk tidak perang. Wah, serem ya. Tapi apa iya begitu? Emang Bahar ini siapa? Kok sampai punya pendukung yang siap perang? Perang yang dalam pikiran saya ini adalah perang dengan senjata menghantam yang mereka anggap musuh, yang merupakan solusi akhir ketika puluhan atau ratusan kali perundingan tidak membuahkan perdamaian. Lalu mereka memutuskan perang. Itu yang ada dalam pikiran saya. Lalu apa iya Bahar punya kemampuan membentuk pasukan perang yang berisi para pemujanya? Kalau pernyataan Aziz Yanuar ini benar dan terbukti, maka aparat wajib membongkar info awal yang berpotensi menjadi tindakan makar melawan negara atau malah menjurus ke aksi terorisme. Waduh, masalah perang itu masalah serius, Bung. Anda pernah dengar ya, teman-teman semua mungkin pernah tahu, berita soal ada yang bercanda soal bom di sebuah bandara. Dan lalu pasukan khusus menangkap orang yang bercanda soal bom ini. Karena memang soal bom atau soal yang berkaitan dengan dunia terorisme, apalagi di lokasi atau aset negara, itu bukan bahan bercanda yang asyik. Yang ada bikin orang jadi parno dan berujung pada keamanan warga negara. Kalau mau bercanda, ya udah naik mobil setir pakai kaki sambil ketawa-ketawa aja. Iya, apakah maksud dari pernyataan Aziz ini adalah apabila permintaan penangguhan penahanan tidak dikabulkan, maka Bahar akan memerintahkan pendukungnya melawan dengan cara perang dengan pemerintah? Apakah bocil-bocil yang cium kaki Bahar itu pasukan Bahar? Apakah Bahar merasa kurang greget dengan ancaman hukuman 6 tahun sehingga memerlukan kasus baru semisalnya makar supaya ancaman hukuman lebih sangar? Sebenarnya saya kok nggak yakin akan sejauh itu tindakan Bahar ya.
Saya yakin statement pengacaranya ini sekedar buat menaikkan harga Bahar supaya terlihat gagah dan kekar. Bahar dan Rizik sering dilabeli sebagai kaum Khawarij yang menganggap budaya itu togut lah, yang suka mengkafirkan, suka menggunakan bahasa kasar, dan menyukai kekerasan dan perang sebagai solusi. Seolah Indonesia ini mereka paksa situasinya seperti di negara Timur Tengah yang perang melulu. Seperti misalnya di Yaman. Yaman, saya baru ingat. Jangan-jangan Bahar yang memang awalnya berasal dari negeri Yaman, yang terlilit situasi perang bertahun-tahun sampai dengan hari ini, bakal membuat keruh situasi dengan perang-perangan ala-ala milisi. Tentu ini hanya asumsi ya, karena saya masih yakin, meski Bahar terkesan arogan dan sok berani, tapi dia punya keluarga, punya anak dan istri yang belum siap ditinggal mati. Bahar bisa jadi hanya orang yang menuruti perintah bohir-bohir pengacau negeri. Ini perlu bukti, meski ada indikasi. Karena sempat beredar kabar bahwa Bahar akan dijamin oleh seseorang berinisial A yang akan menjamin penangguhan penahanannya. Pertanyaannya, siapakah orang yang dengan inisial A? Apakah Alif? Kok jadi Alif? Sorry, Lip. Soal perintah perang, Aziz Yanuar harus baca undang-undang. Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi Presiden dengan persetujuan DPR RI menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Jadi kalau bukan presiden tapi seolah-olah memerintahkan perang, itu makar. Kalau benar soal perang ini, kata pengacaranya itu, akan semakin meyakinkan aparat hukum untuk menahan Bahar. Dan tidak dikabulkan penangguhan penahanannya. Karena ternyata ada indikasi pendukungnya berencana untuk perang. Bahkan soal teror kepada anjing juga konon info di media sosial dilakukan oleh orangnya Bahar sendiri dengan modal 800.000. Artinya jika ini benar, maka Bahar dan anak buahnya punya potensi merusak kedamaian negeri ini secara terencana. Dan ini bahaya. Semoga informasi ini salah ya. Karena tinggal di NKRI yang damai dan indah, siapapun akan betah. Kalau ada kelompok yang kerjanya bikin onar, supaya situasi nggak kondusif dan membuat emosi terbakar, pasti kelompok ini berbayar. Yang modali jelas para bandar, yang merasa kepentingannya terusik dan bisnis hitamnya bubar. Maka mereka cari wayang yang bisa digerakkan sesuai kemauan sang dalang. Membuat gaduh dengan membajak agama, seolah benar padahal hanya tumpangan belaka. Bahar Smith bikin ribut dan biang keonaran. Indikasi menyiapkan perang bersama pasukan. Daripada bikin ribet dan selalu melanggar aturan. Bagaimana kalau Bahar kirim kembali ke Yaman? Bahar dan Rizik ini sebenarnya siapa? Mengaku cucu Rasul, kok kelakuannya nggak ada bagus-bagusnya? Kalau memang berniat berdakwah dengan jalan damai dan slow, kenapa tidak ikuti langkah-langkah para wali songo? Kalau cuma bekal klaim keturunan Nabi saja, bukankah kita semua adalah keturunan Nabi juga? Percuma modal keturunan kalau tidak ada manfaat bagi manusia lain tapi malah merugikan. Kalau kerjanya ngamuk, marah, arogan, jangan-jangan Bahar ini keturunan dewa perang. Ya, saya Mas Joprey, juru bicara oposisi 69. Jilat bawahan, tekan atasan. Bletak! Nggak usah perang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Waksa!